Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Alexandro Dosan, yang biasa dipanggil Amar Alexandro. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UAS Rekayasa Perangkat Lunak. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, mahasiswa FIK UPN Veteran Jakarta, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita mempunyai 10 agenda yang dapat dilihat. Pertama, judul, ringkasan 6 topik utama, dan selanjutnya sampai keamanan dan kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke waterfall versus agile methodology. Kita akan membandingkan kedua metode tersebut. Nah, waterfall itu adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan. Sedangkan agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel. Nah, alur waterfall ini mengikuti tahap demi tahap yang jelas dan terstruktur. Sedangkan alur agile fokus pada iterasi dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, kelebihan waterfall itu mudah dipahami dan dikelola dengan baik, terutama di proyek kecil. Tapi kekurangannya itu kurang fleksibel jika ada perubahan yang dibutuhkan setelah tahap awal. Nah, kelebihan agile itu responsif terhadap perubahan dan memungkinkan adaptasi yang cepat. Kalau kekurangannya adalah bersifat kurang terstruktur yang mungkin membingungkan untuk tim baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kebutuhan dan use case. Kita akan memahami interaksi pengguna dengan sistem peminjaman buku. Tujuan analisis itu untuk memahami kebutuhan pengguna untuk sistem peminjaman buku. Diagram use case itu untuk menyediakan visualisasi interaksi pengguna dengan sistem. Selanjutnya ada desain UML atau class diagram. Kita akan memahami komponen utama dan manfaat praktisnya dalam pemodelan sistem. Nah, yang pertama, itu ada komponen utama kelas diagram. Itu meliputi kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas dalam diagram kelas UML. Manfaat praktisnya itu memudahkan pemodelan dan dokumentasi sistem secara sistematis dan terstruktur. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian perangkat lunak. Nah, perbandingan metode pengujian white box dan black box dengan contoh aplikasinya. Nah, metode white box ini, pengujian ini dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang struktur internal sistem, memerlukan akses ke kode sumber. Contoh black box itu pengujian atau metode black box itu pengujian berdasarkan fungsionalitas tanpa mempertimbangkan bagaimana fungsionalitas tersebut diimplementasikan. Nah, contohnya black box itu adalah pengujian fungsionalitas login adalah contoh skenario black box yang umum diterapkan pada sistem aplikasi. Selanjutnya, ada pemeliharaan dan evolusi sistem. Jenis-jenis pemeliharaan software dan contoh kasus implementasi pembaruan sistemnya. 4 tipe maintenance utama. Pemeliharaan itu terdiri dari korektif, adaptif, perfektif, dan preventif untuk menjamin kualitas sistem. Lalu contohnya seperti apa? Dapat yang kita lihat, melakukan pembaruan sistem untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru pengguna secara efektif. Selanjutnya ada kualitas perangkat lunak. Eh, Kita akan melihat apa saja yang diperlukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak tersebut. Di sini ada 8. Pertama-tama fungsionalitas. Fungsionalitas itu apa? Kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan atau diharapkan. Lalu keandalan. Keandalan merupakan kemampuan sistem untuk memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Lalu selanjutnya ada kegunaan, ada efisiensi, ada pemeliharaan, portabilitas, keamanan, dan kompatibilitas. Dan menurut saya yang paling penting adalah efisiensi, kemampuan perangkat lunak untuk menggunakan sumber dayanya secara optimal. Selanjutnya, baik, sekarang kita masuk ke keamanan dan kesimpulannya.
kita harus memastikan bahwa praktik keamanan itu efektif. Eh, Pertama-tama gimana caranya? Identifikasi risiko pengembangan. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul di setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, lalu kita mengurangi risiko secara proaktif, mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sebelum mereka menjadi masalahnya. Selanjutnya, ada praktik keamanan terbaik. Mengintegrasikan praktik keamanan yang baik di seluruh siklus hidup perangkat lunak tersebut. Pada presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi pada proyek ini. Referensi utama kami termasuk karya-karya penting yang mendukung penelitian dan implementasi solusi dalam rekayasa perangkat lunak kami. Kami berharap informasi ini dapat berguna bagi pembaca dan pengembang lainnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Eh, Silakan ajukan pertanyaan atau diskusikan lebih lanjut tentang pengembangan perangkat lunak dan implementasi lainnya bisa di kolom komen YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa.